Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah jika kita menjadi sombong dan tinggi hati. Karena kita harus jujur, pada dasarnya kita nggak punya apa-apa dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita punya datangnya dari Tuhan. Karena itu kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah jika kita menjadi sombong dan tinggi hati. Dan saya pelajari kenapa kesombongan dan tinggi hati adalah kesalahan terbesar. Yang pertama, karena kesombongan dan tinggi hati menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, hidupnya akan makin hari makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa mengakui bahwa segala-galanya datangnya dari Tuhan. Sehingga orang yang sombong dan tinggi hati akan selalu menjauh dari Tuhan. Yang kedua, saya pelajari kesombongan dan tinggi hati mendatangkan kebencian dari orang lain. Tahukah saudara, orang sombong dan tinggi hati susah mau dapat teman. Kenapa? Karena orang-orang gak suka sama dia. Orang-orang bahkan benci dengan kehadirannya. Orang-orang tidak menyukai keberadaannya. Sehingga orang sombong dan tinggi hati selalu dijauhkan oleh orang lain. Bahkan orang sombong, orang tinggi hati susah mau dapat pasangan teman hidup. Kenapa? Karena orang akan berpikir, waduh, cewek ini mah cantik, cuma sombong tinggi hatinya minta ampun. Cowok ini mah gagah, cuma sombong tinggi hatinya minta ampun. Sehingga apa yang terjadi? Yang pertama, kesombongan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang kedua, kesombongan mendatangkan kebencian dari orang lain. Oh, suami yang sombong tidak disukai oleh istrinya. Orang tua yang sombong, anak-anaknya berontak terus-menerus. Kenapa? Karena pada dasarnya kesombongan mendatangkan kebencian dari orang lain. Yang ketiga, saya pelajari karena kesombongan dan tinggi hati merusak persahabatan. Tahukah saudara, persahabatan yang sudah baik, jika disusupi dengan kesombongan, kita mulai cerita-cerita yang sombong, kita mulai menyombongkan diri, maka sahabat-sahabat akan menjauh dari kita. Karena kesombongan dan tinggi hati memang merusak nilai-nilai persahabatan. Dan yang keempat, saya pelajari kesombongan dan tinggi hati merusak karakter orang. Orang yang karakternya tadinya baik, orang yang karakternya tadinya mungkin lemah lembut, tetapi kalau kesombongan sudah masuk, maka rusaklah karakter orang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jaga diri supaya kita jangan sombong, jangan tinggi hati, tetapi kita menyadari semua dan semua dalam hidup saya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang tinggi hati, sombong. Karena tinggi hati dan kesombongan Tuhan benci, tetapi kerendahan hati menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tinggi hati, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja, dari 2 Raja-Raja pasal 14, 2 Raja-Raja pasal 14, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 8 sampai 22 masih di bawah judul perikop Amasya Raja Yehuda. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 8 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Wah, ini dia ini, sombongannya mulai muncul. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang
engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Wah, jelas saudara bahwa Yoas raja Israel menekankan, memang kau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia raja Yehuda di Bet Shemesh yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amazia raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di Bet Shemesh. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukan dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya raja Yehuda, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoas raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lachis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lachis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkatnya dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tinggi hati adalah musuh setiap orang. Nah, saya pelajari apa kerugian dari orang yang tinggi hati, apa kerugian dari orang yang sombong. Yang pertama saya pelajari, orang yang tinggi hati, orang yang sombong akan kehilangan damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tinggi hati, orang sombong susah mau dapat damai. Kenapa? Dalam kesombongan orang gak bisa lihat orang lain lebih hebat, orang gak bisa lihat orang lain lebih maju, orang gak bisa lihat orang lain lebih sukses. Karena orang tinggi hati, orang sombong akan selalu ingin di atas segala-galanya. Padahal hidup ini kan ada rumusnya. Di atas langit selalu ada langit. Di atas orang hebat selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas orang pintar selalu ada orang yang lebih pintar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup terus dengan ketinggian hati, kalau kita mau hidup terus dengan kesombongan, maka apa yang terjadi? Kita akan kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang rendah hati akan selalu berjalan dalam damai sejahtera. Dia menyadari betul apapun yang terjadi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang perlu disyukuri dalam segala keadaannya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, orang tinggi hati, orang sombong tidak dapat bersyukur. Orang tinggi hati, orang sombong pelajari selalu cepat emosi hidupnya, selalu cepat marah-marah, selalu cepat tertekan dalam hidupnya. Kenapa? Karena gak bisa mensyukuri. Apapun yang terjadi menurut dia kurang, apapun yang terjadi menurut dia wah masih belum mantap. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kerendahan hati kita bisa bersyukur untuk segala perkara yang terjadi. Tetapi orang-orang yang sombong akan selalu bersungut-sungut, akan selalu nyalahin orang, akan selalu emosi, dan selalu tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya. Karena itu orang sombong umurnya lebih pendek, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang sombong lebih mudah terserang penyakit. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur tadi. Dan yang ketiga, orang tinggi hati, orang sombong akan selalu dikuasai oleh iri hati. Karena yang namanya tinggi hati, sombong, iri hati, itu teman akrab, saudara-saudara. Karena di mana ada kesombongan, di mana ada tinggi hati, pasti ada iri hati. Gak boleh lihat orang lain lebih bahagia, gak boleh lihat orang lain lebih maju, gak boleh lihat orang lain diberkati. Wah, langsung marah sendiri. Kenapa? Karena iri hati terus menguasai. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang iri hati akan selalu tertekan dalam batin dan jiwanya. Karena itu tidak perlu kita sombong, tidak perlu kita tinggi hati. Belajarlah untuk menyadari Tuhan, segala sesuatu yang ada pada saya, segala sesuatu yang berhasil saya rebut, segala sesuatu yang berhasil saya capai dalam hidup saya, ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, orang tinggi hati, orang sombong
akhir hidupnya akan menderita. Coba saudara pelajari, orang tinggi hati, orang yang sombong, anak-anaknya gak akan suka, anak-anaknya gak akan take care, teman-temannya akan meninggalkannya. Sehingga orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, akhir hidupnya akan menderita. Kenapa? Karena gak ada orang yang mau berbakti kepadanya. Tetapi sebaliknya, orang rendah hati, mungkin dia pangkatnya gak tinggi-tinggi amat, tetapi kerendahan hati mendatangkan banyak sahabat, kerendahan hati mendatangkan banyak kekaguman, kerendahan hati mendatangkan rasa sayang dari orang lain. Sehingga orang yang rendah hati akhir hidupnya akan menderita. Dan yang kelima saya pelajari, apa kerugian dari tinggi hati dan kesombongan. Orang tinggi hati yang pertama akan kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, orang tinggi hati tidak dapat bersyukur. Yang ketiga, orang yang tinggi hati akan selalu dikuasai oleh iri hati. Dan yang keempat, orang tinggi hati akhir hidupnya akan menderita. Dan yang kelima saya pelajari, orang tinggi hati, orang sombong tidak punya tempat di sorga. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sorga bukan tempat orang-orang sombong. Sorga bukan tempat untuk orang-orang yang hanya menghargai dan mencintai dirinya sendiri. Tetapi sorga adalah tempat buat orang yang rendah hati, yang mau menjadi hamba, yang mau bekerja keras buat Tuhan, dan menyadari bahwa segala yang saya punya semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Tidak lupa hamba juga doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena menyadari mungkin selama ini terlalu tinggi hati, terlalu sombong, terlalu mau menang sendiri. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga anugerah kasih karunia berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan secara khusus hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga kami Tuhan tolong supaya terus rendah hati dan mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.